Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wasiwaku adapun siwak itu mustahab pun disunahkan. Fi kulli halin di setiap keadaan. Illa ba'da zawali kecuali setelah tergelincirnya matahari, berarti masuk waktu zuhur kan sudah ketika tergelincirnya matahari. Lis-shaimi bagi orang yang puasa. Wa huwa dan adapun siwak fi salasati mawadhi'a di 3 tempat itu asyaddu istihbaban lebih disunahkan atau sangat disunahkan. Yang pertama inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut, baunya maksudnya. Min azmin, sebab diam lama. Azmin itu bisa dimaknai sebab diam lama atau sebab makan sesuatu yang bau. Au ghairihi, atau sebab selain azm daripada penyebab-penyebab perubahan mulut. Yang kedua inda qiyaminan naum, ketika bangun tidur. Yang ketiga indal qiyam ila shalah, ketika mau melaksanakan salat. Ya, jadi siwak itu sangat disunahkan untuk kita, tapi untuk Nabi Muhammad SAW itu ada yang mengatakan wajib. Dalam kitabnya Syekh Sa'ad rahimahullah ta'ala itu termasuk kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu wajib bagi beliau. Nah, bagi kita sunnah di setiap keadaan. Ya, di setiap keadaan maksudnya ya ketika kita mau lagi duduk, lagi berbaring, lagi jalan, ya, di setiap keadaan. Tapi jangan melampaui batas. Ya, kata ulama, jangan melampaui batas. Kalau antum pernah lihat film itu, apa tuh film apa yang apa namanya? Baunya ustadznya bau siwak terus tuh. Film apa? Apa? Ustadznya bau siwak terus. Nanti sedikit-sedikit siwakan, sedikit siwakan, siwaknya gede. Apa? Iya, sentron apa? Enggak ada yang ini. Iya, kadang pas puasa diputar tuh. Apa? Sumpah? Kunanta. Kunanta. Ustadznya yang siapa namanya, yang tahu saya. Pokoknya bawa siwak terus dia. Mau kemana-mana bawa siwak terus. Terus sedikit-sedikit ini. Nah itu melampaui batas. Ya. Nah, siwak itu sunnah di setiap keadaan, tapi ada beberapa tempat, beberapa keadaan di situ sangat sekali disunahkan. Yang di sini disebutkan 3. Satu, ketika bau mulutnya berubah, sudah tidak enak lagi. Ya, bau mulut itu berubah sebab beberapa perkara. Di sini diantaranya itu min azmin, karena diam lama. Kalau kita diam lama, enggak apa namanya, contohnya kalau bangun tidur kan karena mulutnya diam itu ya otomatis mulut bau. Ya, yang kedua ketika bangun tidur itu jelas. Yang kedua, yang ketiga adalah ketika mau sholat. Nah, di antara juga yang sangat disunahkan ketika mau wudu, kemudian ketika mau berkumpul sama teman-teman, ya, mau jamaah, mau masuk rumah, nah itu sangat sekali disunahkan. Ya. Jadi perkara yang kecil tapi banyak sekali faedahnya. Ulama banyak sekali menuliskan faedah-faedah siwak.
Dan sudah diteliti faidah siwak itu secara syariat dan secara kedokteran banyak sekali faidahnya. Ada kitab namanya Fawaidus Siwak Asy'ariyah wa Sihhiyah, punya Al Habib Al Idrus atau Habib Sa'ad. Nah, beliau menyebutkan di sini ada 78 faidah siwak, ya. 78 faidah siwak, di antaranya ya, yang dalam riwayat jelas itu as-siwaku madharun lil fam wa maradhatun lirrab, ya. Sudah membersihkan mulut. Yang kedua, yang paling besar faedahnya adalah dapat ridho Allah, itu ya, dapat ridho Allah. Dan juga ketika sholat ada riwayat khusus apa, rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya, padahal sekedar menggerakkan tangan saja, tapi faedahnya besar, ya. Belum faedah-faedah yang lain dari segi kesehatan dan sebagainya, ya. Jadi dibiasakan diamalkan, ya. Adapun alatnya yang paling afdal ya arok, kayak arok. Tapi kalau nggak ada, kadang lupa, kadang apa, pokoknya setiap sesuatu yang kasar itu bisa. Untuk apa namanya, tepi sorban atau ini apa namanya, baju dan sebagainya. Pokoknya setiap sesuatu yang kasar itu bisa digunakan untuk bersiwak, ya. Tapi jangan ditinggalkan, ya, jangan ditinggalkan ketika sholat. Tadi lebih baik dari 70 rakaat, ya kan. Kita saja kalau lagi ada diskon besar-besaran, pasti kita semangati kan, nih, pokoknya ini tanggal apa? Bulan 12. Nanti 12, oh coba, itu Shopee itu ya apa namanya, banyak sekali yang beli ketika itu, ya. Saya punya teman di Pekalongan itu kalau pas 12 pas lagi kayak gitu, sampai kadang nggak apa namanya, nggak mencukupi stok. Banyak sekali di sana itu. Saya punya teman-teman di sana banyak yang bergelut dalam bidang itu. Kadang satu hari itu ribuan yang pesan, ribuan, bayangkan. Kenapa pada begitu? Karena tadi lihat ada diskon nih, ada diskon besar-besaran. Nah, ini sama nih, ya. Bahasanya bukan diskon, ini kali lipat. Beli satu dapat 70 umpamanya. Nah, kan orang-orang pada berduyun-duyun tuh. Nah, ini sholat 2 rakaat melebihi 70, jangan ditinggalkan, ya. Jadi kalau nggak ada, pakai setiap perkara yang kasar. Ulama kecualikan satu, tangannya nggak boleh. Kalau tangannya sendiri nggak boleh. Selain pakai tangannya dia, sesuatu yang kasar itu bisa digunakan, ya. Nah, di antara faedah yang disebutkan Syekh Sa'ad rahimahullah taala di siwak itu, di antaranya itu yusahilun naza', ya. Siwak itu mempermudah orang ketika naza'. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika sakit, hampir beliau meninggal, itu kan ceritanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menemani beliau. Rasulullah SAW ketika ada saudaranya Sayyidah Aisyah datang, Rasulullah SAW kayak melihat matanya menuju ke kayu siwak yang dibawa. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha paham, ya, ini beliau pengen siwak. Akhirnya beliau ambil siwaknya, kemudian lembutkan apa namanya, pakai mulut beliau, kemudian disiwakan sama kepada Rasulullah SAW. Itu hampir meninggal loh, ya. Sehingga ulama mengatakan di antara yang penyebab mudahnya apa namanya keluar roh itu siwak. Kan ada kan kadang sebagian orang lama sekali nazaknya, kan kasihan lihatnya, ya. Kasihan lihatnya apa namanya disiwakin. Tapi kalau ada orang lain, lebih baik orang lain. Namanya kita keluarga, ada keluarga kita begitu. Kalau ada orang lain, minta tolong orang lain, karena itu bisa apa, menimbulkan fitnah. Apalagi anaknya yang itu, dikira ini anak pengen apa, ayah pengen cepat mati gitu. Enggak, kadang kayak gitu. Jadi orang lain coba minta. Kalau nggak ada, ya udah pinjam siwak,
apa namanya disiwakkan itu. Bisa mempercepat apa namanya nazak. Nah, bisa yurisul fatonah pada beliau. Siwak itu bisa menyebabkan membuat orang cerdas, ya, hafalannya kuat. Jadi antum harus tuh siwak-siwak yang apa, terutama yang merasa hafalannya lemah, ya, itu bisa menyebabkan kecerdasan, ya. Yuhidul basor, bisa mempertajam pandangan, ya. Mana yang kacamata, ya, supaya tajam pandangannya, supaya tidak min lagi. Yuskinu sudah, kata beliau tuh termasuk faedah siwak itu apa? Untuk obat pusing, kepala pusing, lagi pusing, siwakan nanti. Wa idamatuhu turisus sa'ah wa ghina, kata beliau. Terus menerus pakai siwak itu bisa menyebabkan kekayaan, kaya, kata beliau itu, dan sa'ah, punya keluasan rezeki. Yudha'iful ajr khususan fi shalah wal qiraatil Qur'an, yang melipat gandakan pahala ketika di sholat dan membaca Quran. Yutahhirul qalba, bisa mensucikan hati. Yukawi badan, di antara faedah siwak itu bisa memperkuat badan. Ya, kemudian yubayyidul wajha nih, yang pengen apa wajahnya putih nih. Di antara faedah siwak itu bisa memutihkan wajah, ya. Pengen putih wajahnya. Kemudian yukawil asnan, memperkuat apa gigi. Yudhibul juzam, bisa menghilangkan penyakit apa lepra. Yutlikul lisan, bisa apa memperlancar lisan. Ya, kita yang kadang ngomongnya kurang lancar itu terapinya siwakan supaya pas ngomong itu lancar, ya. Yutridun naum, ini yang lagi ngantuk, ya. Di antara faedah siwak itu bisa mengusir tidur, lagi ngantuk siwakan, ini merasa ngantuk siwakan, ya. Jadi harus beli nih besok nih. Berapa? 5.000 kan di kantin berapa? 7.000. Ente jajan kadang satu sekali jajan 10.000 lebih, masa buat siwak nggak mampu. Yujibu syiddatal faham, menyebabkan jadi pemahamannya kuat. Yudhibun bin nisyan, ya, bisa tadi supaya nggak gampang lupa. Yusahilu makharijil huruf, ya, mempermudah supaya kalau kita ngucapin huruf itu sesuai makhrajnya. Kadang kan ada yang agak pelo, ada yang ngucapin satu huruf itu susah. Nah, itu diterapi pakai siwak itu, ya. Nah, beliau sebutkan, antum baca sendiri di salah beliau, namanya kitab Fawaid Siwak as-sikhiyah wa syar'iyah, itu beliau menyebutkan sampai 86 faedah siwak, ya. Pokoknya banyak sekali faedahnya, nggak berat, antum nggak suruh ngangkat barang 10 kilo atau apa, antum cuma menggerakkan tangan, ya. Sekarang mau apa enggak mengamalkan, faedahnya sangat sekali, banyak sekali, tinggal mau apa enggak, ya. Hidupkan sunnah bersiwak, ya, hidupkan sunnah bersiwak. Adapun bagusnya itu siwak itu, kadang kalau dulu saya lihat di kampung itu siwak segini nih, kan dapat siwak dari orang haji, kampanye orang kampung, ya, kemudian dipotong jadi siwaknya segini saja. Nah, itu kurang bagus, ya. Bagusnya jangan sampai kurang dari 4 jari, ya, jangan lebih dari 1 jengkal, itu siwak. Jangan sampai lebih 1 jengkal, jangan kurang dari 4 jari. Jadi kalau terlalu panjang mau dipotong, kira-kira 1 jari enggak,
Kalau melebihi nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian megangnya seperti yang sudah antum mungkin tahu ini. Untuk caranya kanan dulu. Kalau di gigi itu menyamping, kalau di lisan itu memanjang, ya. Kalau sebagian guru-guru al-fakir di Pekalongan itu angka 8. Wah, angka 8 kanan dulu, ya. Kemudian ini kiri. Angka 8. Lalu lisannya begini, ya. Amalkan niat amal insyaallah ya. Pokoknya dari segi pahala banyak, dari segi dokter kesehatan banyak, apalagi yang membuat kita nggak mau mengamalkan, ya. Wa alam bisawab, ada yang ditanyakan?